Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Agis Nazaria dari Produksi Media dari Institut Media Digital MTech. Nah, saat ini aku lagi mau wawancara nih sama orang yang spesial banget, tahu gak sih? Nah, karena aku juga belum tahu namanya ya, kita kenalan dulu. Boleh kenalin diri gak Ibu ke kamera? Halo semuanya, saya dengan Dini, saya psikolog dari Universitas Indonesia. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari tim Imde. IMDE. Oke. Oke. Nah, Ibu kan seorang psikologi ya, Ibu ya. Boleh tahu nggak latar belakang mungkin Ibu kenapa join psikolog gitu? Ada alasannya kah atau gimana? Menarik nih. Sebetulnya kalau dibilang jadi psikolog itu awalnya bukan cita-cita waktu kecil. Saya berasal dari SMA-nya dari IPA. Pada waktu saya SMP kalau nggak salah ya, ada seorang psikolog yang melakukan pemeriksaan pada saya. Nah, waktu itu seperti kayak teman-teman di sinilah ada tes minat, bakat. Salah satu hasilnya itu katanya saya cocok jadi psikolog gitu. Nah, orang tua saya kayaknya seneng banget gitu kalau anak gue nih katanya gitu ya. Jadilah waktu kita pemilihan waktu zaman dulu kan kita langsung ya milih IPC ya, IPA dan IPS. Nah, untuk IPS-nya saya milihnya psikolog, bukan apa-apa selain hasil itu, karena sebagian besar sahabat saya milihnya ekonomi. Jadi kayak aduh males banget ya kalau ketemu anak dia lagi gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, nah ini kan psikologi ini tuh mengarah ke Gen Z sekarang nih Bu. Mereka tuh lebih kayak mental health, sedikit-sedikit mental health gitu kan ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu gimana sih? Kan kalau misal Gen Z sekarang tuh juga banyak nih yang pengen masuk psikolog untuk nyembuhin dirinya sendiri. Kalau menurut Ibu tuh gimana tuh untuk hal itu? Bagus lah, kan kesadaran berarti ya. Kan gini, zaman saya dulu tuh juga banyak ya istilah-istilah tuh yang menggambarkan bahwa kita nih di sini kayak berobat jalan ya gitu. Artinya hal yang wajar untuk semua orang, bahkan anak psikologi maupun psikolog yang memang memerlukan bantuan untuk keseimbangan jiwanya. Intinya nggak ada orang yang nggak punya masalah gitu kan betul ya. sih. Nah, anak-anak Gen Z, kalau kita bicara Gen Z, memang anak-anak generasi yang memang kesadaran tentang mental health issue-nya tuh sudah cukup tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga pemahaman mereka tentang penting banget nih kita tuh sehat mental juga makin kuat. Makanya kalau mereka itu mau mempelajari psikologi atau peminatannya lebih banyak, sangat dipahami lah gitu. Nah, Ibu kan ini kita tadi ngebahas Gen Z nih. Nah, Gen Z tuh juga akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget yang istilah-istilah baru lah Bu, kayak broken home, strawberry generation gitu, sandwich generation. Nah, itu menurut Ibu di kaum millennials tuh gimana sih Gen Z sekarang? Apakah kayak kelihatannya lemah banget sih Gen Z gitu? Kadang-kadang itu juga stigma ya, stigma atau stereotyping juga ya. Jadi anggapan bahwa satu orang tuh mewakili satu generasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang ada kecenderungan seperti itu ya. Kalau kita bilang tuh resiliensi. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan orang tuh untuk bangkit kembali pada saat menghadapi tekanan lah. Nah, memang dari hasil penelitian anak-anak Gen Z ini cenderung kemampuan bounce back-nya tuh lebih rendah dibanding yang lain. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak bisa. Jadi kalau dibilang mereka tuh sandwich generation dan lain sebagainya, karena mereka itu orang yang lebih speak up ya, lebih terbuka kalau merasa tertekan. Jadi kalau dia capek, kalau dia nggak terima, kalau dia kecewa, mereka tuh speak up. Nah, itu mungkin yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang sebelumnya tuh kalau dia capek, lelah, dia diem aja, disimpan gitu ya. Terus, tapi mereka bilangnya gitu aja, ngeluh gitu ya. Ya mungkin karena mereka lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkannya, lebih asertif. Jadi sisi positifnya itu. Nah, jadi tergantung siapa ya yang menjadi
orang milenial yang waktu itu ngobrol sama dia gitu. Oke. Nah kita mungkin ini lagi sibuk ke Gen Z, ke dunia kerja nih sekarang kan. Sekarang Gen Z itu udah di 18, udah di masa-masa remaja ya Bu sekarang, karena udah ada Gen Alpha kan. Menurut Ibu gimana sih cara Gen Z tuh menghadapi dunia kerja, padahal kan dia dinilai kayak lemah banget gitu, dikit-dikit capek. Nah menurut Ibu Gen Z tuh harusnya gimana, survive-nya tuh gimana sih? Apalagi aku juga nih kan, aku juga Gen Z, anak pertama perempuan ya Ibu ya. Tuntutannya tinggi ya. Iya, tuntutannya tinggi banget nih. Menurut Ibu gimana sih cara survive-nya itu tuh? Jadi kita harus percaya dulu satu ya, nggak ada orang yang sepenuhnya tuh bagus dan nggak ada yang sepenuhnya jelek. Jadi semua orang tuh ada area yang dia menjadi our strength, tapi juga area to improve. Nah, sesama Gen Z kan areanya beda-beda, tapi harus dipahami kekuatan kalian itu adalah dalam dunia digital. Jadi digital native kalian itu jauh mungkin lebih daripada yang lain. Artinya itu yang harus diperkuat oleh Gen Z, bahwa keunggulan kalian ditimbang yang lain-lain itu adalah dari sisi digital. Oke, pertama itu ya. Jadi kalau Anda menampilkan CV dan lain sebagainya itu harus kuat. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi atau resiliensi. Apa yang penting buat Gen Z ingat? Pertama, salah itu enggak apa-apa. Salah itu bukan berarti Anda tuh kalah atau berarti Anda itu tidak mampu di bagian situ. Orang nyetir juga kadang-kadang nabrak dulu ya, penyok-penyok. Nanti kan lama-lama dia nyetir sendiri gitu kan. Dan yang ketiga adalah selalu diingat, seluruh proses yang mereka hadapi dalam bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan kenyamanan. Itu anggap aja kayak mereka sekolah, belajar. Jadi mindsetnya tuh dibuka bahwa selain dari uang yang mereka peroleh, banyak kesempatan belajar lagi yang didapat. Nah kalau orang belajar kan ya, kadang ujian dapat 4, nanti besoknya dapat 8, kadang-kadang remedial, lulus nggak? Ya lulus gitu. Jadi itu adalah proses belajar. Jadi kalau kita tuh ngerasa kok gue hari ini gagal, ya udah coba lagi dan sampai. Itu dari sisi karir yang itu ya adaptasinya. Yang terakhir adalah mau membuka hubungan atau jejaring dengan berbagai orang yang berbeda-beda. Jadi kalau kita udah kerja, kita nggak bisa milih-milih, terlalu milih-milih dengan siapa kita main. Nggak bisa milih-milih bos mana yang menyenangkan, yang nggak menyenangkan buat kerja, nggak bisa gitu ya. Karena hal yang tidak semenyenangkan apapun itu adalah pembelajaran yang bagus banget, pengalaman yang sangat kuat banget itu atau ya baik banget untuk semua orang termasuk Gen Z. Ya, jadi dia belajar untuk mengelola emosinya, belajar untuk kalau bosnya begini berarti besok saya pakai cara lain, besok pada cara lain. Jadi kan dia bertambah kemampuannya. Kalau dia cuma nyetir mobil aja, mobil jenis tertentu, nggak pernah nyetir mobil yang lain, kan dia jadinya nggak bisa pakai apa aja. Tapi kalau dia nggak bisa nih setir manual, tapi gimana? Adanya mobil manual. Begitu dia belajar dan bisa, kan dia nambah keterampilannya. Jadi hal yang tidak semenyenangkan apapun itu adalah proses pembelajaran yang paling baik untuk kita. Oke, bagus banget tuh jawabannya buat Gen Z yang mau kerja, itu tuh jawabannya guys. Nah, selain itu kan juga Gen Z ini tuh ada istilah lain nih Bu, kayak anxiety gitu. Ibu tahu nggak anxiety? Burnout gitu kan. Nah, gimana sih cara Gen Z tuh ngebedain itu tuh cuman karena dia lagi bad mood doang kah, atau lagi capek doang, atau kayak ini tuh harus ke profesional nih, ke psikolog nih gue nih. Itu gimana sih gue cara bedainnya gitu? Oke, sebetulnya burnout dan anxiety itu kita bedain dulu ya. Anxiety itu sebetulnya kadang-kadang dibutuhkan dalam hidup. Ada yang kita bilang T ya, tension. T kecil, T besar gitu ya. Kalau tension kecil tuh mungkin misalnya deadline-nya dimajuin, atau mungkin besok itu harus selesai tapi kita harus lembur misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya tension kecil itu ada drive, ada dorongan untuk menyelesaikan. Oke. Kalau T besar, kita lihat atau burnout ya, yang sampai dia tidak bisa mengatasi, yang perlu dia tahu penyebabnya. Gitu. Karena kalau penyebabnya dia nggak sadar, maka
itu akan berulang. Itu artinya dia nggak hanya bisa kamuflase ya udah gue makan banyak atau dia hangout, tapi masalah yang sebenarnya dia nggak bisa selesai. Nah, sebetulnya kalau kita mau ke psikolog atau orang lain ya, maksudnya tenaga profesional, itu nggak harus nunggu dia bermasalah ya. Pada saat dia burn out, dia kayak gue pengen tahu apa yang bisa gue lakukan untuk mengurangi kecemasan. Nah, jadi justru jangan sampai dia udah fall down baru ke psikolog. Karena psikolog itu buat orang normal, bukan untuk orang yang psychologically ill ya, nggak begitu juga. Jadi kalau dia datang, mungkin dia bisa tanya sama psikolognya apa yang bisa saya lakukan untuk upskilling our talent. Jadi psikolog membantu mengidentifikasi kamu tuh punya potensial apa yang perlu kamu fokus, bukan hanya fokus sama kekurangan atau kesalahannya dia. Seperti itu sih. Kita balik lagi ke dunia kerja nih, Bu. Gimana sih, Bu, menurut Ibu Gen Z masuk ke dunia kerja, terus dia harus ngelola stresnya dia, dikejar-kejar deadline, tapi dia juga ada kecemasan, stresnya itu di rumah juga. Itu gimana, Bu? Menurut Ibu cara ngatasin itunya? Nggak balance ya? Iya. Oke. Memang yang tadi lagi saya sampaikan bahwa dia harus mengidentifikasi masalah itu masalah atau bukan masalah. Jangan-jangan dia adalah mencari masalah sendiri ya. Jadi cara-cara untuk kalau dia lagi masalah dengan deadline, dia harus yang penting pertama adalah fokus atau mindful. Kalau dia lagi ada pekerjaan, ya dia harus bisa melihat bahwa ini urusannya dengan pekerjaan. Nah, kalau dia di rumah, kita lihat lagi ke diri kita sendiri. Ada nggak sih hal-hal yang memang membuat kita itu jadi stres di rumah? Kadang-kadang tuh memang mendapat dua-duanya. Itu sangat tidak dipungkiri maksud saya. Nah, jadi biasanya kita tuh bikin yang namanya kontrol, apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol tuh apa coba? Kira-kira kan cuma diri kita ya, reaksi kita, emosi kita, omongan kita gitu ya. Mau nangis apa enggak kan tergantung kita. Tergantung kitanya. Nggak ada yang maksa kita nangis kan. Lalu kita mengidentifikasi hal-hal yang di luar kontrol. Respon orang tua, respon atasan, itu kan di luar kontrol kita. Nanti kita akan melihat bahwa semua yang di luar kontrol kita itu tidak perlu terlalu kita pusingkan ya. Artinya yang kita harus pikirkan tuh gimana respon kita terhadap permintaan orang itu. Nah, jadi mengidentifikasi sumber masalah atau stresor itu hal skill yang penting buat Gen Z. Kalau mereka ingin belajar, ya datanglah ke psikolog atau enggak mengikuti kelas coaching atau mungkin mengikuti kelas-kelas online yang berhubungan dengan emotional intelligence seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Mungkin Ibu ngasih saran aja ke Gen Z yang lagi nonton sekarang, yang lagi mengalami broken home, sandwich generation, sama stresnya dunia kerja gitu ya, Ibu. Boleh kasih kata-kata sedikit gitu ke penonton kita. Buat adik-adik yang memang sedang mengalami lelah hati ya, mengalami mungkin sedikit trauma dalam kehidupan, lihatlah masalah-masalah yang Anda hadapi itu sebagai tantangan atau ujian yang mungkin memang harus kita selesaikan ujiannya. Yakinlah bahwa semua itu akan dilewati dan pada saatnya kalian akan melihat bahwa semua pengalaman buruk itu adalah pengalaman yang paling berarti buat diri kalian untuk maju. Dan kalau Anda bertanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap diri kalian, coba deh ngaca sekali-sekali. Oke ya? Oke, makasih Ibu Dini jawaban-jawabannya. Nah guys, makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.